adakah cara menghilangkan jejak kekasaran kita di usia anak masih kecil dan anak kita kemudian sekarang sudah usia SMP. Nah, ini istilahnya itu masalah yang sering terjadi di orang tua kita. Ya, saya mungkin tidak pernah mendapat kekerasan dari ayah dan ibu saya. Tapi ketika dapat kekerasan di usia 0 sampai 14 tahun itu sangat melekat. Melekat banget. Dan saya masih ingat sampai sekarang. Siapa yang menyakiti saya, siapa yang berbuat jahat kepada saya. Itu apa istilahnya? Teringat. Nah, memori itu tidak akan pernah terhapus. Tidak akan pernah terhapus. Dan itu akan diingat sampai seumur hidup. Tidak akan pernah. Itu satu ya. Yang kedua, kalau kita mau menghapus memori kan tidak bisa. Nah, caranya adalah kita menumpukan memori kebaikan. Itu caranya. Jadi, wa'at bihimus sayyi'atal hasanah, kata Allah. Ikutilah perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Nah, artinya apa? Kalau kita kemudian minta maaf kepada anak kita, meminta maaf kepada anak kita ketika kita sakiti dia, apalagi mungkin saat itu karena kita nggak punya ilmu parenting, di saat itu kita nggak sempat minta maaf gitu ya. Ya sekarang minta maafnya, panggil dia baik-baik. Nah, saya ayah dulu, ibu dulu pernah menyakitimu, maafkan ya. Dan saya sarankan jangan sekali. Kalau menyakitinya itu sangat keras, berkali-kali. Meminta maaf saja tidak cukup, harus dengan penuh emosi. Ibu harus menghadirkan emosi ibu pada saat ibu melakukan itu, tapi menyesal gitu. Penyesalan itu kemudian disampaikan kepada anak itu. Jadi ketika ibu dengan penuh emosi menyampaikan itu, kemudian emosi perasaan anak ini nangkap. Oh, ibu ini bersungguh-sungguh ya. Ibu ini minta maaf kepada saya ini dengan penuh pengharapan maaf karena serius begini. Nah, ketika anak ini kemudian sudah santai, sudah kemudian memaafkan lagi, insya Allah dia itu ya memang tidak terhapus, tapi nanti akan tertumpuk dengan kebaikan-kebaikan yang ibu buat. Makanya kalau ibu kemudian berbuat sesuatu, umpamanya gini, ibu sering mencubit dia atau memukul dia di waktu kecil, gitu ya, berarti tumpukan kebaikan yang harus kita timpakan kepada memori anak yang kemudian kita katakan nggak bisa terhapus ini adalah perbuatan yang kaitannya sama umpamanya kalau kita memukul kan kulit nih yang kita pukul, gitu kan, kulit ya. Berarti tumpukan kebaikannya adalah hal yang kaitannya sama fisik, umpamanya kita elus dia, kita peluk dia, maafkan aku nak, maafkan kehangatan yang kita berikan kepada dia, gitu. Kita sentuh fisiknya tapi dengan kebaikan, sehingga ini kemudian perlahan ya, akan tidak terpanggil lagi. Nah, jadi teorinya begini. Ketika ibu pukul satu kali, itu mungkin tidak akan berpengaruh besar terhadap sifat anak. Karena nanti kemudian anak itu bisa denial itu artinya dia akan menolak. Oh, ini pemukulan yang wajar, umpamanya. Pemukulan yang wajar itu, oh ya nggak apa-apa, saya terimalah, saya accept gitu aja lah, nggak apa-apa lah begitu. Nah, ketika 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan itu menjadi sifat kasar dari seorang ibu, inilah yang berbahaya. Itulah yang akan menjadi sifat si anak ini. Bahkan nanti dia besar, dia akan mendidik anak juga seperti ini.
Karena kenapa? Ibu sudah menanamkan yang namanya memori alam bawah sadar sejak kecil. Nah, gambarannya begini. Ketika ibu mukul 1 kali, 2 kali, 3 kali dan secara terus menerus begitu ya, akhirnya dia akan tertanam otomatis di alam bawah sadar tanpa adanya filter. Yang saya katakan filter itu yang denial tadi itu. Karena sudah sering banget dipukul, akhirnya nggak ada filter. Dia langsung otomatis tertanam di alam bawah sadarnya. Nah, alam bawah sadar itu adalah tempatnya karakter, tempatnya keyakinan, tempatnya belief system. Akhirnya anak bilang, oh iya ya, ibuku aja seorang suka mukul, aku juga dong mendidik anak seperti ini, mukul juga. Akhirnya dia pukul tuh anak-anak. Nah, inilah bahayanya mengapa kemudian kita tidak boleh memukul anak, berkata kasar atau dan lain-lain. Nah, jadi ibu meminta maaf, kemudian menimpakan kebaikan-kebaikan kepada si anak ini, insya Allah akan sedikit kemudian secara terus-menerus dilakukan. Akhirnya kemudian anak ini akan memaafkan, dan itu insya Allah tidak akan membekas secara dalam. Dia akan menjadi memori yang tidak sampai kepada karakter dan menjadi perilaku.